Ibu. Istirahatlah dengan tenang. Siapa suruh kalian meratap di sini? Beberapa kakak senior. Hari ini pemakaman saudara dan ibuku. Dan pemakaman ibu. Tolong kasihani. Bos Huang bilang, siapapun yang berani ngasih Li Tianchan ini pemakaman, kakinya bakal dipatahin. Kalian, dan kalian semua. Hanya. Semuanya. Ini pemakaman saudara dan ibuku. Kumohon. Bos, kau tak bisa menyalahkan kami. Liu Xia. Kau tahu, Bos Huang berkuasa di Jiangcheng. Kita nggak bisa ngerjain ini. Ayo, cabut. Kau. Kita tak bisa melakukan pekerjaan ini. Ini keterlaluan. Aku nggak pernah nganggap kau manusia. Kami nggak masuk akal. Apa kau nggak cuma mau nunjukin bakti? Kami bakal kasih kau kesempatan ini. Saudara Long, jangan. Ini tugasku sebagai seorang anak. Akan kulakukan sendiri. Saudara-saudara, ayo, kita bikin agak susah buat Kang Long. Naikin level kesulitannya. Siap? Kakak, kumohon. Aku mohon, kasihanilah aku. Kumohon. Hari ini, biarkan aku memberikan ibuku dan kakak perpisahan yang layak. Liu Xia, kita tak mengemis. Kita tak mengemis. Kumohon. Awalnya kami pikir, kalau kau cuma berlutut buat kami bakal biarin kau lewat. Tapi, karena kau nggak mau nerima kebaikan Huang Xiao, maka kau nggak bakal dapat kebaikan dari kami. Ibu. Bibi. Maafkan aku, Bibi. Ini akibatnya, kalau kau nyinggung Huang Xiao. Aku sudah melepaskan dendam masa lalu. Kenapa kau tidak meninggalkan keluarga Li kami sendiri? Dendam lama. Emangnya kau siapa? Huang Xiao tahu kau udah keluar penjara. Dia ngelepasin kau harusnya. Bersyukur, ngerti? Maafkan aku, Bibi. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Saudara, cewek ini cakep banget. Kalau kita kasih dia ke Huang Xiao, dia pasti suka. Ayo pergi. Apa kau gila? Jangan sentuh aku. Kusarankan kau untuk tidak menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau cantik banget. Cuma dengan ngikut Huang Xiao, kecantikanmu nggak bakal sia-sia. Gila ya? Pergi. Jangan paksa aku. Biar ku kasih tahu, di Jiangcheng, cewek manapun yang Huang Xiao mau jadi milik Huang Xiao. Biar ku bilangin, bocah, aku bakal bawa jalang ini ke Huang Xiao sekarang. Kalau kau berani, ikut kami. Dan minta dia dari Huang Xiao sendiri. Aku ikut denganmu. Huang Xiao. Sun Er baru aja bawa seseorang. Katanya itu saudaranya Li Tianchan. Li Tianchan. Oh, aku ingat sekarang. Bawa dia masuk. Ai, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu membawa seseorang masuk? Saudara, silakan duduk. Aku serahkan tempat duduknya. Aku di sini hari ini untuk bertanya padamu. Kenapa kau mempersulit adikku? Omong kosong apa ini? Huang Xiao nyuruh kau duduk ya duduk aja. Udah, jangan ngomong kosong. Maaf,
Dia perlu diberi pelajaran. Kau baru saja bilang, Li Tianchen adalah kakakmu? Ya, Kakak ipar, dia membawa adikku. dan aku di sini hari ini untuk mengambil seseorang darimu. Seseorang. Panggil kakak perempuan. Kal. Kau baru saja keluar. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Itu akan datang. Tuan Huang, Liu Piao Piao. Anda memanggil saya? Li Xie Olong. Adik, lama tak jumpa. Aku dan kakak iparmu datang untuk membawamu pulang. Piao Piao. Maafkan aku. Aku terlambat. Li Xie Olong, kamu gila. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dan Liu Xia di sini untuk membawamu pulang. Membawaku pulang? Untuk hidup miskin bersamamu? Dengan Tuan Huang. Aku hidup mewah. Katakan padaku, apa yang harus kupilih? 8 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Memikirkan aku? Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Masih memikirkan aku? Apa yang kau lakukan pada istriku? Apa yang kau lakukan? Siapa istrimu? Selama 8 tahun terakhir, aku telah bersama Tuan Huang. Kau tak tahu betapa bahagianya aku. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Adik, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kakak iparku? Jangan ikut campur. Oh, kalian berdua. Hahaha. Kau hanyalah mantan narapidana. Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas untukku? Ai. Soban, aku memberimu kesempatan. Aku sepenuhnya mendukungmu membawanya pergi. Tapi dia tidak mau. Hahaha. Adik, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Liu Xia. Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Singkatnya, kau ingin bawa pergi Liu Piao Piao. Kau hanya ingin uang kan? Ini 200.000. Setiap sennya, ambil dan inyahlah. Aku tak butuh uang harammu. Biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu lompat karena aku. Aku memaksanya. Karena dia pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kubunuh kau. Hei, sopan santun dikit. Saudara Long, Kau cukup tangguhan ya. Kau mau memukulku? Biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu pantas mati. Kubunuh kau. Li Xie Olong. Kusarankan kau bersikap pintar. Tuan Huang, bukanlah seseorang yang bisa kau permainkan. Huang Shao. Suatu hari nanti, akan kubuat kau menyesal. Di depan ibu dan adikku. Jadi kematian kakakku. Karena kau. Kalian semua benar-benar keji. Tak bisa dimaafkan. Hei, hati-hati dengan ucapanmu. Aku orang yang baik hati. Aku mengagumi itu darimu. Kenapa kau tidak bekerja untukku? Semua uang itu akan menjadi milikmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Sobat, zaman telah berubah. Os, beginilah cara melakukan sesuatu. Uang bicara kan? Dengan uang, kau bahkan bisa membuat seorang wanita melepas pakaiannya. Cukup. Kau pikir dengan uang kotor itu, kau bisa menginjak-injak martabat seseorang? 400.000. 600.000. 1 juta? Ai. Hahau. Lihat, dia tersenyum. Lihat, sudah kubilang, setiap orang punya harga. Jika tidak, maka kau tidak menawarkan cukup. Berani kau mukul Tuan Muda Huan? Jangan kasar dengan gadis itu. Begitu galak ya, wanita memang untuk disayangi. Benarkah? Huang Rundin, kau. Jangan pikir hanya karena aku memukulnya. Biar ku beritahu, selama hargaku tepat,
Dia tidak hanya akan tersenyum padaku, dia bahkan akan berterima kasih padaku. Huang Runbin, kamu menjijikan. Huang Runbin, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Lepaskan. Baiklah. Li Xiaolong. Nah, semangat kayak gini nih yang gue cari. Huang Runbin, jangan keterlaluan. Tamparan ini akan kubalas kepadamu, cepat atau lambat. Saudara Long, jangan gegabah. Ayo, ayo. Lepasin deal, lepasin. Ayo. Pukul gue. Ayo dong. Pukul sini. Dikasih kesempatan juga percuma. Pengecut. Saudara Long, jenazah ibumu belum dimakamkan. Kita belum memberinya perpisahan yang layak. Jangan gegabah. Kamu pengecut. Abang lu mati pantas. Iya, sama amak lu juga. Kesian banget sih. Ngelahin kalian berdua. Buang-buang waktu. Kubunuh kau. Lumpuhkan dia. Kau, ada kejadian gawat. Aku lagi di hutan pinggir kota. Dan aku lihat Kak Lon. Foto kakak. Dihancurin. Dan ada peti mati. Gawat. Pasti ada yang terjadi sama Kak Lon. Saudara Long. Jago juga kau berkelahi. Hahau. Warren. Beda banget lu sama abang lo. Waktu abang lu berlutut. Dan mohon-mohon sama gue. To the point banget. Fauzi, Kak Lon. Kau di mana? The film was Kau translated baik-baik aja? and narrated by aku baik-baik N-Media. saja. Sudah bertahun-tahun tak kembali ke Jiangcheng. Cuma jalan-jalan. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon kakakmu. Abang lu manggil lu. Suruh dia balik lagi. Suruh mereka ke sini. Gue mau lihat. Abang-abang lu tuh jenis manusia apa? Apa maumu dengan mereka? Kalau berani, hadapi aku. Berani juga lu. Bagus. Kalau gitu gue kasih pelajaran buat lu hari ini. Mau balas dendam? Boleh. Kecuali kalau lu bisa bunuh gue. Lepaskan aku. Saudara Long, kau baik-baik saja. Huang Runbin, jangan keterlaluan. Bukankah kau sudah cukup menyengsarakan keluarga Li sekarang? Os, gue kasih dia kesempatan buat ikut gue. Dia nolak. Salah gue gitu? Hei, jawab. Kak Lon, aku masih khawatir. Kau ngapain? Kau di mana? Aku bakal jemput kau. Jangan ikut campur. Dan jangan telepon aku lagi. Oh, Kak Lon, kau ngomong apa sih? Anak-anak lagi nunggu. Halo. Kak Lon. Sob jagoan. Gue kasih tahu ya. Gue cabut nih. Dim aja lu di situ, sok-sokan. Jadi cucu yang baik. Pasti ada yang terjadi sama Kak Lon. Aku nggak tahu siapa yang berani nyentuh saudara Jiangcheng kita. Semuanya. Dalam 3 menit, cari tahu Kak Lon di mana. Huang Runbin, jangan memaksanya. Gue yang maksa? Hahau. Kirain bisa pergi dari sini gampang hari ini. Udah nyampe sini? Wan, coba lihat. Cewek cakep banget. Mendingan sama gue daripada sama dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Sialan. Kak Hu udah tahu. Ada yang lihat Kak Lon.
Dika TV di jalan keempat baru. Kaakahu, semuanya udah kumpul. Beberapa anak buah lagi Otto. Ayo berangkat. Hanya kau berani macam-macam dengan Huang Xiao? Adik kecil, kau harus benar-benar mempertimbangkan kembali. Mengikuti pecundang adalah jalan buntu. Tidak, Huang Runbin, tidak. Apa yang kau lakukan? bajingan kau. Apa? Mau berantem? Lepaskan dia. Hadapi aku kalau kau punya masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong dong dari tadi. Kalau ngomong dari tadi, kan nggak begini jadinya. Minum. Terus berlutut, panggil gue kakak, baru gue lepasin dia. Saudara Long, jangan. Saudara Long, jangan minum itu. Aku tak ingin kau melakukan ini. Merendahkan diri untukku. Lepaskan aku. Serius? Hahaha. Hahaha. Payah banget sir. Hahaha. Kak Lon, Kau lagi ngapain? Kak Lon. Lucy, Jadi mereka yang bikin masalah buatmu ya? Menarik. Ai. Lu abangnya? kembali. Aku urus urusanku sendiri. Abang Lon. Saudara-saudara geng naga kita. Tak bisa diganggu begini. Geng naga. Pernah dengar? Kalau lu belum pernah dengar ya? Gangster betulan pakai baju hitam semut. Kalian cuma preman kecil-kecilan. Di Jiangchen, aturan gue yang berlaku. Gue bosnya Jiangchen. Berani sekali kau sentuh Abang Lon. Hari ini gue bakal potong semua tangan kalian. Potong semua tangan mereka. Hajar dia. Berhenti. Fauzi. Aku tak mau terlibat dalam dendam gangster ini lagi. Aku tak mau punya musuh lagi. Gue nggak mau ikut campur urusan Jen. Mau nakut-nakutin gue? Bawa orang banyak begini? Hahaha. Nggak nanya-nanya dulu. Di Jiangchen, keluarga Huang gue. Fauzi, lepaskan. Fauzi, Lepaskan. Kak Long nyuruh lepasin. Nggak dengar? lepaskan dia. Kau beruntung hari ini. Berani juga lu. Berani sentuh gue ya? Abang Long melarang gue hari ini. Kalau tidak, sudah gue lumpuhkan kau. Tuan Runbin. Mulai hari ini, kita tidak saling mengganggu. Jangan memperkeruh suasana. Maksud lu? Lu ngasih muka ke gue? Kayak gue butuh muka dari lu aja. Imang lu siapa? Aku tak mau memperbesar masalah ini. Aku akan membawa Liu Xia. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Gue kasih tahu ya. Di Jiangchen, kalau gue bikin masalah, ada yang beresin. Kalau kalian bikin masalah, kalian semua masuk penjara. Dan gue kasih tahu ya, hari ini gue mau bikin masalah besar.
Berani sentuh gue? Li Xiaolong ya? Li Xiaolong. Kau sudah keluar. Tapi masih bertingkah seperti ini? Apa ada yang berubah? Orang yang paling tidak pantas di sini untuk menunjukku adalah kau. Apa? Apa? Kau masih ingin membawa para pecundang ini untuk melawan aku? Kau tak berani menyentuh Tuan Muda Huang. Jadi kau ingin menyentuhku, begitu? Kak Long udah baik banget sama lu. Malah ikut brengsek ini? Pantas buat Kak Long. Apa kamu menggurui aku? Kalian semua bertingkah sok jagoan. Dengan tangan dan kakimu, kau bisa melakukan apa saja, tapi kau memilih untuk mengikuti pecundang. Tunggu saja. Dan kalian semua akan menjadi pecundang. Kau. Sok jagoan sekali. Mau memukulku? Gue di sini hari ini. Gue tantang siapapun buat sentuh gue. Lihat. Dia bawa orang banyak. Tapi masih nggak berani sentuh gue. Payah banget kan? Saudara Long, kumohon jangan gegabah. Li Xiaolong. Setelah bertahun-tahun, kau masih seorang pengecut. Lepasin. Nyuruh-nyuruh gue? Emang lu siapa? Huang Shao, jangan gegabah. Pergi sana. Gerak lagi. Gerak sekali lagi. Gue tembak sekarang juga. Liu Xia, kau keluar dulu. Saudara Long, aku tidak akan pergi. Ayo cepat pergi dari sini. Ayo cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin meninggalkan saudara Long. The film was Ah. translated Yeah. and narrated Bawa by dia keluar. Media. Li Xiaolong ini sampah. Nyawanya tak berharga. Nyawa kalian semua lebih berharga daripada nyawanya. Jangan karena sampah ini, kau membuang nyawamu sendiri. Betul. Pikir baik-baik. Setia apa? Zaman apa sekarang? Gue kasih kalian kesempatan sekarang. Kecuali Li Xiaolong, pergi dari sini sekarang. Cukup setia. Naik dan lihatlah. Berani bergerak, kubunuh kau. Benar. Dan kau ibumu. Saudaramu pantas mati. Kau bahkan tak bisa balas dendam untuk saudaramu. Kau benar-benar payah. Kakak. Haha. Kau mau menembak? Ayo. Abang Lon, Saudara Long, jangan gegabah. Arahkan ke sini. kau pikir aku tak berani, ha? Tambak. Kau tak berani menembak, kan? Ayo. Tidak, tembak di sini. Ini kematian cepat. Ayo. Kau tak berani menembak. Akan kutembak untukmu. Kau membunuh kakakku. Dan membuat ibuku meninggal. Hari ini, kita selesaikan semuanya. Ahu, Ya, suruh semua orang keluar dari sini. pergi. Os, cukup tampan. Habisi dia.
kau baik-baik saja, Saudara Long? Aku baik-baik saja. Kau baru saja di dalam. Apa kau memulai sesuatu? Situasimu, dan kau masih berkelahi? Apa kau mau masuk penjara lagi? Aku tidak. Kau selalu gegabah. Kau jelas tahu bahwa Huang Runbin bukan orang yang bisa dipermainkan, dan kau masih memprovokasinya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Abang Lon, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Bagaimana kalau mengubur mereka di bukit belakang desa Santun? Li Xiaolong. Apa kau sudah gila di penjara? Apa kau mau menghabiskan beberapa tahun lagi di dalam? Sia-sia. Tolong adikmu. Aku hanya punya kau sebagai adikku. Apa kau tega melihatku seperti ini? Waktu kita kecil, aku selalu baik padamu. Lakukan saja satu kebaikan ini untukku. Baiklah. Adik, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Jika mereka menangkapku, aku pasti akan mati. Tolong bantu aku. Aku mohon padamu. Apa aku harus memohon padamu sambil berlutut? Cukup, Liu Piao. Kau yang memulai ini. Jangan coba-coba libatkan Liu Xia. Saudara Long, terima kasih telah melindungiku. Mulai sekarang, selama tidak terjadi apa-apa, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Jangan khawatir. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Liu Xia, tolong aku. Li Xiaolong, kubunuh kau. Jaga kelakuanmu. Ingat tamparan ini. Cepat atau lambat, akan kubalas kau. Saudara Long, dia adikku satu-satunya. Mungkin kita harus melupakannya saja. Tak apa, aku tahu apa yang kulakukan. Hahaha. Tak kusangka. Kau bisa memanggil begitu banyak orang. Hahaha. Menarik. Ada banyak hal yang tak kau duga. Aku paham kalian. Di luar sana cari duit. Yang kalian inginkan cuma uang kan? Bro, aku punya. $200.000 di sini. Camilan larut malam, aku yang traktir. Nanti patahkan kakinya. Kau cari mati. Gue nggak mau uang kotor loh. Bajingan. Kau tahu siapa aku? Aku anak orang kaya dari Jiangcheng. Seluruh Jiangcheng milik keluarga Huang. Keluarga Huang yang mana yang kau bicarakan? Pernah dengar? Tidak. Apa kalian tahu? Belum pernah dengar. Anak orang kaya, ya. Kebetulan sekali. Keahlianku menghajar anak orang kaya. Kau. Tuan, kumohon. Lepaskan aku. Ai. Kau seharusnya memohon pada saudara Long. Huhuhu. Abang Long. Bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri. Suami istri. Kau pantas. Aku di penjara selama 8 tahun. Dan kau, apa kau pernah merawat ibuku? Kau berani menyebut dirimu istriku? Ya, aku salah. Aku salah. Menindas perempuan. Jagaan macam apa kau ini? Baiklah. Kalian memang lebih banyak. Kuakui itu. Katakan padaku, bagaimana kau akan melepaskan kami? Baiklah, akan kuajari kau hari ini. Supaya kau tahu. Untuk tidak sombong di masa depan. Selalu ada orang yang lebih baik. Barusan, kau yang menyiram minuman ke kepala Abang Long kan?
Hehe, jangan khawatir. Kita hidup di masyarakat hukum. Gue nggak akan mempersulit lo. Berani sentuh aku? Kulumuhkan kau besok. Gue keluar dari sini hari ini. Lihat siapa yang berani cegah gue. Enya, The film was translated and lepaskan narrated dia. by M Media. Saudara, tolong. Siapa yang memukulku tadi? Ingat. Namaku Li Xiaolong. Mulai sekarang kau panggil aku Kakak Lon kalau bertemu aku. Sialan kau. Harusnya aku tembak kau saja. Masih belum yakin juga, Hal. Bushi. Datang. Anak, ke Ajeng. Baiklah. Saudara Long, tolong berhenti memukulnya. Sesuatu yang buruk mungkin benar-benar terjadi. Tenang saja, aku tahu batasku. Saudara Wongkar. Aku salah. Kasihanilah aku. Bukankah kau tadi mau mentraktirku minum? Ku beri kau juga satu. Li Xiaolong. Kau belum selesai kan? Kau tak mau pergi kan? Biar ku bilang, jangan keterlaluan. Aku sudah cukup sabar denganmu. Jangan manfaatkan kebaikanku. Aku suka sekali mempermainkan anak orang kaya sepertimu. Dengar baik-baik. Minum ini. Kakak Longmu menepati janji. Aku akan melepaskanmu. Omong kosong. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Lepaskan aku, kubunuh kau. Buka mulut Huang Shao. Cuma taktik licik begini yang kau punya? Kalau berani, lepaskan aku dan lawan aku 1 lawan 1. Setelah semua ocehan itu, mulutmu kering, air. Ini, minumlah. Minumlah sampai habis. Li Xiaolong. Bagaimana rasanya? Masih halus. Ai, tunggu. Gue punya lebih banyak. Tahan dia. Tunggu saja kau. Biar gue kasih yang segar. Tunggu saja kau. Akan kubunuh kalian semua suatu hari nanti. Hahaha. Saudara Long, kurasa dia hampir mati. Mungkin kita harus membiarkannya saja. Karena Liu Xin memohon untukmu. Aku akan melepaskanmu hari ini. Huang Sha, apa kabar? Kau baik-baik saja? Li Xiaolong. Kalau kau berani, bunuh aku. Kalau tidak, akan kubunuh kalian semua. Apa? Masih belum yakin? Ai, biar gue yang lakukan. Huang Runbin. Kau harus tahu. Kau masih hidup. Karena saudara-saudaraku mengasihanimu. Hahaha. Menarik. Keroyokan. Jagaan macam apa kalian ini? Bukankah kau melakukan hal yang sama sebelumnya? Ini namanya memberi seseorang pelajaran. Omong kosong. Jangan coba-coba macam-macam denganku. Abang Long udah berbaik hati sama lu. Jangan bikin malu, oke? Kau harus tahu aku ingin bersabar. Tapi kau yang memulai ini. Selama 8 tahun terakhir, aku telah membuat 3 janji pada diriku sendiri. Pertama, tak seorang pun boleh menggertak istriku. Dan kau menggoda istriku. Jangan lihat gue seperti itu. Abang Lon. Masih belum yakin ya? Tidak yakin. Baiklah. Ayo. Turunkan dia. Aku akan memberimu kesempatan.
Kau yakin? Bukankah kau bilang mengeroyok itu tidak adil? Panggil mereka. Baiklah. Jangan menyesal. Selama bertahun-tahun di Jiangchen, baru kali ini ada yang menyuruhku memanggil bala bantuan. Saudara Long, gue tetap di sini. The film was Karena kita saudara translated geng Naga. and narrated Halo. by M-Media. Yang. Siapkan kata-kata terakhirmu. Baiklah, akan kubuat kalian semua bersujud satu persatu nanti. Halo. Kak Leopard, ini aku. Aku diganggu beberapa berandalan. Aku di arena Yongdu sekarang. Cepat ke sini. Ada yang berani macam-macam sama lo di Jiangchen? Tunggu. Segera datang. Baiklah. Kalau berani. Kau. Kalian, jangan ada yang pergi. Oh haha. Abang Long juga udah manggil bala bantuan. Mungkin kita harus lupain aja masalah ini. Jangan khawatir, biarkan dia memanggil. Bukankah dia menantang? Aku akan membuatmu menyerah hari ini. Mampus kau. Tuan Muda Huang, siapa yang kau cari? Macan Gunung Jiangchen. Dikenal sebagai Kak Leopard, si Hibao. Orang yang di Jiangchen. Punya koneksi di dunia bawah dan bisnis resmi. Betul, Orang yang mengendalikan segalanya di Jiangchen. itu dia. Abang Long, gue pernah dengar tentang dia. Si Haibao punya koneksi di mana-mana. Bukan orang yang bisa dimainin. Si Hebao. Bocah tengil Huang. Biar gue kasih tahu. Si Hibao cuma berandal bagiku. Cuma berandal. Aku di penjara selama 8 tahun. Jiangchen masih sama. Kukira kau akan memanggil seseorang yang benar-benar penting, jadi macan tutul. Apa nama Kak Leopard bisa senaknya kau sebut? Berhenti di situ. Jangan coba-coba lari. Takut sekarang, ya. Kak Makan mengendalikan segalanya di Jiangchen. Dia orang besar dengan koneksi di mana-mana. Terpenting, Kak Makan akan berinvestasi di Shenglong Group milik Tuan Muda Huang. Jadi, lalu bagaimana? Jadi bagaimana? Tuan Muda Huang dan Kak Makan bergabung, akan menjadi Raja Jiangchen. Kau cuma tikus jalanan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawan Kak Makan? Sekelompok berandalan tak berarti. Tentu saja kalian tak kenal Kak Leopard. Hei, bukankah kau mau meledakkan kepalaku? Jangan pergi. Akan kulepaskan kepalamu satu persatu nanti. Hahaha. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir kau bisa macam-macam dengan Tuan Muda Huang dan lolos begitu saja, kan? Dan kau. Memanggil segerombolan orang ini tak ada gunanya. Saat Kak Leopard tiba, akan kuhabisi kalian semua. Ada apa ini? Berhenti. Kalian gak ada yang mau hidup lagi? Batu macan kumbang. Idiot mana? Yang menyinggung Tuan Muda Huan? Oh, Kak Leopard, akhirnya kau datang juga. Siapa yang melakukan ini pada kepalamu? Saudara? Itu dia, orang itu. Padahal dia tahu kau melindungiku, dia masih berani menyentuhku. Sekumpulan berandalan. Dia juga bilang. Bahkan kau pun ikut bertarung. Hahaha. Dasar bodoh. Beraninya kau. Ada yang tahu siapa dia? Dia Huxian dari Jiangchen. Macan kumbang hitam, abangku. Bukankah itu batu macan hitam dari Paradis? Tak kusangka dia mau membela pecundang ini. Bukankah kau melakukan hal yang sama? Pemimpin geng naga yang terhormat. Tak kusangka dia mau muncul untuk orang tak berguna. Saudara, kalian saling kenal. Tentu kami saling kenal. Tapi dalam ingatanku, dia adalah Wang Tianhu. Hanyalah seorang penakut kecil di geng naga. Wang Tianhu. Aku ingat saat kita berdua meninggalkan geng naga. Kau bukan siapa-siapa. Siapa yang lupa pakai celana hari ini dan membiarkanmu lolos?
Teruslah berpura-pura. Sok-sokan terus. Kenapa tidak? Kenapa kau tak berpura-pura lagi? Bung Kumbang. Bocah, kau macam-macam dengan adikku tepat di depanku hari ini. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Bang Naga, mendingan kita balik aja. Gue nggak nyangka dia bakal manggil Bang Macan beneran. Jangan khawatir. Macan. Bagaimana kalau aku tidak mau menyelesaikan ini hari ini? Makhluk macam apa Wang Tianhu ini? Berani memanggilku langsung dengan nama. Apa semua anak buahmu tidak disiplin? Hahaha. Menarik. Baru di geng naga kan? Ayo. Biar aku perkenalkan kau dengan benar. Dia hanyalah pesuruh untuk pemimpin geng naga. Seorang pesuruh. Kau pergi padanya? Kau pikir dia bisa mengambil keputusan untukmu? Kau salah pilih tuan. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Wang Tianhu. Bagaimana kau bisa jadi begini? Siapapun bisa mengadu padamu untuk mengambil keputusan. Kau tidak berharga. Bocah, berlutut sekarang. Biar ku patahkan kakimu. Dan kita anggap lunas. Tidak dengar? Bung Kumbang suruh kau berlutut. Berlutut sekarang dan sopanlah. Semoga Bung Kumbang cepat. Biar kakinya patah bersih. Menyesal sekarang kan? Biar ku katakan padamu, penyesalan itu tak berguna. Tak ada obat penyesalan di dunia ini. Ku bilang berhenti sok jagoan denganku. Berlutut. Lututku ini hanya berlutut pada orang tuaku. Dan pada langit dan bumi. Mereka tak akan pernah berlutut pada orang lemah sepertimu. Hahaha. Oh, bagus. Aku akan mengingatnya. Kalian semua. Jangan harap pergi dari sini utuh hari ini. Ini belum selesai. Kau sampah sehari. Sampah seumur hidup. Kau takkan pernah lepas dari label pecundang. Jika aku jati kau, aku akan menyuruh saudara-saudaraku pergi. Jangan libatkan mereka. Tidak mungkin. Tak satu pun boleh pergi. Setiap orang yang baru saja menyentuhku tetap di sini. Si Hebao. Sejak kapan kau menjadi begitu berani? Merasa sangat tangguh sekarang dia. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Wang Tianhu. Kau tahu siapa yang membackingiku? Kau juga tahu. Aku bisa membuat geng nagamu lenyap dari Jiangcheng. Hanya dengan sepatah kata dariku. Jangan buang masa depanmu sendiri. Demi anak buah yang tidak berguna. Masa depan geng naga bukan urusanmu. Kau mengkhianati geng naga dan bergabung dengan surga. Kau pikir kau punya dukungan sekarang, Hal? Wang Tianhu, kau memberitahu adik kecilmu semuanya kan? Apa? Mencoba mencari pengakuan dariku? Kau bahkan bukan apa-apa bagiku. Tapi lihat. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama bosmu. Wang Tianhu, kamu menyinggung Tuan Muda Huang. Itulah kesalahanmu. Dalam beberapa hari, kau minta maaf padanya. Dan kami akan melupakan ini. Kau sudah malang melintang bertahun-tahun. Jangan jadi orang yang tak tahu berterima kasih. Apakah kau akan selamat hari ini? Tergantung seberapa kuat dirimu. Kalian bocah ingusan yang baru gede. Kalian semua ingin mati ya? Mushi. Aku akan menangani ini sendiri. Abang Long, Bukan apa-apa. Mereka ingin menangkapku. Kita lihat saja. Jika mereka punya nyali. Kalian terlalu percaya diri. Apa kalian pikir? Kalian bisa lolos tanpa cedera? Kau bisa saja memilih jalan damai. Tapi kau memilih jalan menuju neraka. Kau yang cari gara-gara. Jangan salahkan siapapun. Lutlah. Apa Abang Long akan baik-baik saja sendirian? Kau baru bergabung dengan geng naga beberapa hari. Kau belum dengar legenda Abang Long. Dulu di Sanchakol, dia mengalahkan lebih dari 30 orang sendirian. Lihat dan belajarlah. The film Hahaha. was translated and narrated by M Media.
Rasakan ini, bocah ingusan. Aku sendiri sudah cukup. Kalian bocah-bocah ingusan. Kau lumayan jago berkelahi. Ayo kita adu beberapa ronde. Hahaha. Bocah ingusan, kau mati hari ini. Si Hibal, kau tamat hari ini. Abang Bau. Bosan hidup ya? Berani kau sentuh saudara Bau seperti itu? Kau baik-baik saja, saudara Bau. Lisia Olong, kamu gila. Kau tahu siapa Kak Bau? Dia seseorang yang tak sanggup kau lawan. Apa? Anda mengatakan namanya Li Xiaolong? Ya, Kak Bau. Dia Lisia Olong. Cuma berandalan baru keluar dari penjara. Tipe yang bahkan akan menyerang saudaranya sendiri. Lisia Olong, ya, kau bahkan bukan manusia. Lisia Olong, ya, kau pikir kau siapa? Selama 8 tahun ini, segalanya telah berubah. Ini adalah era di mana uang mengendalikan dunia. Dan kau bangkrut? Sudah kubilang. Hei, Bun. Apa dia janjikan segunung uang? Kau ditipu. Lihat si miskin ini. Mana dia bisa dapat uang sebanyak itu? Cuma anak orang kaya sepertimu yang peduli banget sama uang. Geng naga kita gak kekurangan uang. Benar. Kau masih tergila-gila sama orang seperti dia? Menyentuh hati. Sepertinya geng nagamu tak sehebat itu. Si Hibal, lama tak jumpa. Sungguh rekomendasi yang tulus. Abang Lon. Selamat datang kembali, Abang Lon. Bahkan si Hebao aja takluk sama Abang Long. Abang Long itu siapa sih? Saudara Bau, kenapa kau berlutut padanya? Kak Beo, apa kita salah? Lihat baik-baik kedua orang ini. Perhatikan baik-baik. Kau yakin kau menangkap orang yang tepat? Aku tidak akan salah orang. Dia Abang Lon. Abang Lon, kau masih hidup. Kau berharap aku mati? Abang Lon, kau sudah lama menghilang. Kenapa tidak memberi kabar pada saudara-saudaramu? Memberitahu mereka. Apa kau punya hak? Bangun, saudara Bau. Banyak saudara yang menonton. Kak Bau, saat aku bertemu dengannya, dia hanyalah orang tak punya. Kau pelajari trik ini di penjara? Biasanya kau diam. Bukankah kau di sini untuk membelaku? Kau tahu siapa dia? Dia mantan pemimpin geng naga yang menguasai Jiangchen selama lebih dari 1 dekade. Li Xiaolong. Panggil dia Abang Lon. Abang Lon. Dulu di Jiangchen, aku pernah dengar tentang orang ini. Bukankah dia sudah mati? Sepertinya kau bahkan tidak percaya pada Abang Baumu The film sendiri. was translated Dasar anjing. and narrated by M Media. Lisia Olong, sejak hari aku bertemu denganmu, kau bukan apa-apa. Dia pemimpin geng naga? Aku berseru. Lisia Olong, berhentilah berpura-pura. Aku tak tahu di mana kau menemukan figuran-figuran ini. Tapi itu tak berguna. Kau takkan pernah mengalahkan Tuan Muda Huang. Tutup mulutmu. Beraninya kau memukulku? Kau pantas mendapatkannya, dasar perempuan berbisa. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Berlutut. Minta maaf pada Abang Lon.
Dan kau, Saudara Long. Aku salah. Berlutut dan minta maaf. Abang Lon. Mereka tahu mereka salah. Kasihanilah. Abang Lon. Lon, aku tahu aku salah. Tapi sejak kau masuk penjara, aku mengkhawatirkanmu. Bos, jangan dengarkan kebohongan Shi Heibao. Bang Hu, lo nggak bakal ngelakuin hal bodoh, kan? Jangan khawatir. Long tahu batasannya, tapi sudah 10 tahun. Beberapa hutang harus dibayar. Shi Heibao. Kau terus bilang kau saudaraku. Lalu kenapa kau mengkhianati geng naga? Long, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati geng naga. Masih berbohong. Jika kau peduli dengan geng naga, kenapa kau pergi? Membentuk gengmu sendiri, melawan aku. Abang Lon, aku tahu aku salah. Untuk menjadi pemimpin geng naga, kau menyebabkan perpecahan di dalam geng naga. Kau pikir aku tidak tahu? Long, ini semua salah paham. Aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin geng naga. Salah paham. Selama bertahun-tahun aku di penjara, kau mengirim orang untuk membunuhku. Kau terlalu percaya diri. Dasar sampah. Aku sudah mengurus orang-orang itu sejak lama. Ceritakan semuanya. Long, ini salah paham. Ini semua salah paham. Mereka menjebakku. Difitnah. Lalu kenapa kau membawa orang untuk menyerang geng naga? Apa maksudnya ini? Aku tidak pernah ingin bentrok dengan geng naga. Bentrok. Apa kau punya kekuatan? Keluarga punya aturannya sendiri. Geng punya kode etiknya sendiri. Menurut kode etik, bagaimana aku harus berurusan denganmu? Aturan pertama kode geng naga. Mereka yang mengkhianati geng naga akan dibacok sampai mati. Aturan kedua. Mereka yang bantu orang lain celakain saudara geng naga bakal dibacok sampai mati. Bang Won, An tahu Anda salah. Ampun, Bah. Kau sendiri yang bilang. Aku tidak memaksamu. Long, awas. Bang Lon. Li Xiaolong. Jadi apa lo balik lagi mimpin geng naga? Setelah 10 tahun Jiangchen bergejolak, ini bukan daerah kekuasaan lo lagi. Apa katamu? Li Xiaolong. Gue berlutut sama lo itu ngasih muka. Jangan maksa. Shi Heibao. Lo cari mati. Lepasin dia. Jangan macem-macem. Hahaha. Dunia bawah emang lo mati gue hidup kan? Iya kan? Hahaha. Li Xiaolong, kukira kau sudah berubah kali ini. Tapi kau masih ikan yang tak bisa berbalik. Li Xiaolong. Kau masih di bawah kakiku. Kalau mau hidup, berlutut sama gue. Bukankah kau berlutut pada langit, bumi, dan orang tuamu? Kenapa kau tidak berlutut sekarang? Kau takkan punya kesempatan nanti. Jika kau mengaku lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kenapa mempertaruhkan nyawamu? 8 tahun. Aku sudah lama tak peduli hidup dan mati. Udah gak takut mati? Gue kirim lo ke akhirat sekarang juga. Kau sudah di bawah kakiku di kehidupan ini. Dan di kehidupan selanjutnya, kau tetap di bawah kakiku. Waktunya cabut. Tunggu. Wang Tianlu, masih ada yang mau diomongin? Shi Heibao, hati-hati jangan sampai salah tembak. Kalau enggak, lo gak bakal pergi dari sini. Hahaha. Kalian berdua kan dari geng naga. Kok tega banget sih hatimu? The film Adikku was sayang, translated and mengikuti Tuan Muda narrated Huang by M. lebih baik Media. daripada mengikutinya. Pikirkanlah. Setelah dia mati, Saudara Bull akan menyatukan Jiangchen, dan aku akan bermain-main dengan wanitamu. Abang Long itu, orangnya lurus dan setia kawan. Seumur hidup gue nggak bakal mau sama orang kayak lu. Wang Tianlu, kalau mau nyelamatin Bos Wall, berlutut buat dia. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi padaku. Jangan mempersulit saudaraku. Berlutut apa enggang? Gak mau berlutut? Baiklah, tunggu. Gue berlutut. Kalau gitu, lepasin Bang Lon. Houzi. Hahaha.
Masih geng naga ya? Sekelompok kekasih. Li Xiaolong, lo sama Wang Tianhu. Suatu hari, bakal berlutut di kaki gue, hahaha. Si Hibao, gue udah berlutut sama lo. Lepasin Bang Lon. Ai, saudaramu sendiri, Li Tianchan, pantas mati. Ibumu juga pantas mati. Seluruh keluargamu pantas mati. Kau takkan pernah membalas dendam ini seumur hidupmu. Balas dendam? Lihat aja dia. Gimana dia bisa balas dendam? Si Hibao, jangan keterlaluan. Li Xiaolong, hanya segini kemampuanmu. Salahkan ketidakmampuanmu sendiri. Ibumu berani membuat masalah di perusahaanku. Sekarang dia sudah mati. Dunia jauh lebih bersih. Hahaha, Li Xiaolong, mulai hari ini keluarga Li Lo tamat. Si Hibao, bajingan, lo gak nepatin janji. Abang Long, Hahaha. Ayo, Li Xiaolong. Kalau ini 10 tahun yang lalu, gue percaya lu berani nembak. Tapi jangan lupa, lo baru keluar. Bangsat. Ulangi apa yang kau katakan tadi. Katakan. Bercanda. Hahaha. Xiaolong, jangan terbawa emosi. Kami hanya... Diam. Aku tak butuh pistol untuk membunuhmu. Kalian pergi dari sini. Urusan kita akan kubayar perlahan. Aku punya banyak uang. Semua untukmu. Bawa mereka bertiga ke gunung. Aku akan berikan semuanya padamu. Baiklah, baiklah. Lepaskan aku. Maukah kau melepaskanku? Li Xiaolong, jadi hantu pun gue gak bakal lepasin lo. Aku istri sahmu. Gue pikir lu bakal. Kesombongan mendahului kehancuran. Karena surga tak memanggilmu, aku yang akan melakukannya. Mulai sekarang, gue bakal nurut sama semua kata-kata lu. Bang Lon. Bang Lon, salah, ampun, Bang. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tak akan melakukan apa yang kulakukan. Saudara Lon. Dia memaksaku melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku, Bang Lon. Selama ini, An berjuang mati-matian buat geng naga. Gak ada jasa pun ada jerih payah. Kasihanilah dan ampuni Ani. Kutanya padamu, apakah kematian saudaraku ada hubungannya denganmu? Kalau kau bicara, kita berdua tamat. Tidak bicara dia? Baiklah. Kita lihat berapa lama kau bisa tutup mulut. Ayo, ikat tangannya. Ane bakal ngomong. Si Hibao, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini. Ngomong sekarang. Bang Lon, yang jebak abang itu Lei Shan. Dulu, game langit sama game naga, rebutan wilayah di Jiangcheng. Biar posisinya aman di Jiangcheng. Dia memiliki Huang Rumbi, bunuh abang lo, terus jebak abang. Si Hibao, Lei Shan takkan melepaskanmu. Lei Shan kasih gue 3 juta. Dia bilang, setelah abang masuk, begitu gue kuasai geng naga, kita gabung. Terus kuasai Jiangcheng. Kurang ajar, gue bunuh lo. Buat dia bicara. Lu tuh nggak tahu malu. Masih punya rasa persaudaraan nggak sih? 3 juta. Sampai tega kianatin Abang Long? Katakan padaku, apalagi yang ada. Gue mau geng naga tata bersih. Wang Tianhu maksa geng naga jadi resmi. Dia malah usir gue dari geng naga. Gue gak punya pilihan selain gabung sama Lei Shan. Bang Lon, Ane terpaksa. An gak ada jalan lain, Bang Lon.
Lo bener-bener bikin malu geng naga, pengkhianat. Apakah kematian ibuku ada hubungannya denganmu? Si Heibao. Ini kesempatan terakhir. Lu buat hidup, sekarang ngomong yang sebenarnya. Dia yang bunuh nyokap lo. Gak ada urusan sama gue, Bang Lon. Sialan kau. Saudara lo, jangan dengarkan omong kosongnya. Emang Bang Long nanya sama lo? Ngomong lagi, gue cabut lidah lo. Si Heibao. Jika kau berani berbohong sekali saja, kami akan langsung menegakkan aturan geng. Bang Lon, gue nggak berani bohong. Gue cuma ngatur dia buat ngebunuh kakak lo, Li Tianchen. Tapi, setelah dia lihat Liu Xia pergi, dia cekik nyokap lo. Dibikin kayak gantung diri. Punya hati nggak sih lu? Tega banget, lu ngelakuin ini. Hahaha. Brilian. Sungguh brilian. Ada lagi yang ingin kau katakan? Biar ku bilang, Li Xiaolong. Keluargaku, Huang. Memberi Laishan 10 juta setiap tahun. Kau bunuh aku. Kau potong pendapatannya. Kau pikir surga akan melepaskanmu? Hahaha. Jadi, kaulah pelindung keluarga Huang? Iya. Si Heibao. Aku menepati janjiku. Lepaskan dia. Terima kasih, Bang Lon. Menggunakan aturan geng padamu terlalu bagus untukmu. Aku akan membawamu ke Laishan. Bang Lon, jangan gitu. Kalau lo bawa gue ke Bos Lei, gue mati. Bang Lon. Ampun, Bang Lon. Gue salah, Bang Lon. Biar ku bilang, Li Xiaolong. Aku orangnya Laishan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau terlalu percaya diri. Kau bukan orang Laishan. Kau anjingnya Laishan. Kau pikir dia akan mengkhianatiku? Demi seekor anjing. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Inilah kesempatanmu. Bos Lei, aku. Siapa nih? Huang Runbin. Beres semua. Bos Lei. Tolong aku. Li Xiaolong sudah gila. Bos Lei. Laishan. Xiaolong, aku tidak merawat ibu. Ini salahku. Sehari jati suami istri, 100 hari berkah. Ampuni aku. Ikatan pernikahan kita berakhir di hari aku keluar dari penjara. Kakak, tolong aku. Bantu aku berpikir. Mohon untukku. Gue kecewa banget sama lu. Gue nggak bakal belain lu. Karena kau begitu menyukai Huang Runbin, kalian berdua bisa tinggal bersama. Aku punya banyak uang. Tempat ini bagus. Biarkan mereka tinggal di sini. Semua uangku untukmu, Saudara Lon. Saudara Lon. Kakak besar. Aku punya. Aku punya uang. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Tolong. The film was Bos Lei. translated and Ampuni gue. narrated by M Media. Laishan. Gue nggak bakal ngulangin lagi. Ribut-ribut apa ini? Gue nggak macem-macem sama lo. Bos Le, gue punya keluarga. Gue udah ikut lo bertahun-tahun. Kalaupun gue nggak ada jasa, gue pasti ada usaha. Makanlah. Sial banget. Halo. Laishan. Besok malam pukul 1700, restoran Singa. Halo. Bukankah itu Li Xiaolong? Lin Xianfu. Aku belum melihatmu selama 8 tahun. Kukira kau sudah mati. Maksudmu? Kau ingin aku datang padamu? Baiklah. Aku yang akan menentukan waktu dan tempatnya. Kau tidak takut kan? Liu Xia. Kau tidak marah padaku, Kak? Adik gue kerja sama Huang Runbin dan ngelakuin banyak kejahatan. Gue nggak bakal maafin dia.
Gue rasa lu ngelakuin hal yang benar. Tadinya, kupikir setelah aku keluar, geng naga tak akan kuijak lagi. Gue nggak nyangka bisa balik lagi. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga kemampuan. Mungkin ini memang tugas lu. Besok gue harus negosiasi sama Lisan. Aku mungkin akan sangat sibuk. Aku tak bisa menemanimu. Ayo, kita cari cemilan malam. Lihat apa? Nggak denger gue ngomong sama lo? Kau yang melempar ini? Kita buang. Terus? Masih nggak terima? Maaf ya, tuan-tuan. Dia udah kebanyakan minum. Jangan dihiraukan. Cantik. Gabung aja ke meja kita. Nggak ada masa depan sama si imut itu. Ayo pergi ke tempat lain. Apa ku bilang kau boleh pergi? Mau kabur? Baiklah, kau pergi. Dia tetap di sini. Minggir. Aku tidak ingin masalah. Masalah? Emang lo siapa? Pergi sana. Lepasin dia. Lepasin. Masih nggak terima? Apa iya? Lo tahu bos kita siapa? Siapa? Ketua geng naga di daerah ini. Seluruh daerah ini punya geng naga. Geng naga. Bukannya geng naga udah tobat? Urusan geng naga bukan urusan lo. Bos gue mau bawa cewek ini. Bang Long, ayo kita pergi. Kalian semua tidak sepadan dengan waktuku. Ayo pergi. Ngapain lo? Siapa suruh pergi? Kemarilah. Kalian dari faksi geng naga yang mana? Bos kita Mantis dari faksi barat. Dia yang pegang wilayah ini. Cuma ada satu pilihan buat lo. Tinggalin cewek itu. Berani lo macem-macem sama anak buah geng naga? Hajar, anak-anak. Aku akan melihat sendiri berapa banyak sampah di geng naga ini. The film was translated Panggil bosmu and sekarang. narrated by M-Media. Gue perintahin lo buat lepasin dia. Mantis. Mantis. Mantis dipilih langsung sama ketua geng naga kita, Wang Tianwu. Wang Tianwu sendiri yang nunjuk dia. Tetlah, kalau lo tahu diri, lo bakal lepasin gue? Sang patriark. Lepaskan dia. Lo nantangin gue? Kami hanya sedang menikmati makan malam. Dia yang mulai. Aku hanya membela diri. Os, gue ngerti. Jadi bocah-bocah inusan ini toh. Nyinggung lo. Anak buah lu yang mulai duluan. Cari gara-gara. Nggak perlu minta maaf. Kami juga nggak mau cari masalah. Gue bilang lo boleh pergi. Sekarang lo sungkem 3 kali. Terus tinggalin cewek itu. Baru mungkin gue bakal biarin lo hidup. Lo udah lama sama Wang Tianwu. Beginikah Wang Tianwu mengajarimu? Omong kosong. Berani lo sebut nama Kak Hu kayak gitu? Bocah inusan. Lo udah cari gara-gara sama gue. Gue, Mantis, mungkin bisa biarin lo hidup. Tapi geng naga udah kuasai Jiangcheng lebih dari setengah abad. Di bawah pimpinan mantan ketua kita, Li Xiaolong. Kita kendaliin Jiangcheng. Kekuasaan kita mutlak. Lo nggak hormatin Kak Hu? Nggak ada yang bisa lindungin lo di Jiangcheng. Bahkan Wang Tianwu yang berdiri di depanku. Apa yang bisa dia lakukan? Bocah, lo cari mati. Yang berdiri di depan kalian ini adalah Li Xiaolong, pemimpin geng naga selama bertahun-tahun. Dengarkan, buat nyelamatin dirinya sendiri, dia bakal ngomong apa aja. Ketua kita, Li Xiaolong, di penjara lebih dari 8 tahun. Dia legenda di Jiangcheng. Meskipun nasibnya nggak diketahui, dia bukan orang yang bisa disebut-sebut sama bocah kayak lo. Tidak. Buta apa? Cewek. Kak belum jauh di atas Kak Hu.
Nggak ada bandingannya. Bocah ini. Nggak mungkin. Kalaupun iya, kita nggak peduli. Sini. Satu kesempatan lagi. Sungkam dan minta maaf. Dan jika aku tidak mau, Nggak bisa nyelamatin nyawa sialan. Orang mati berjalan. Seseorang. Tangkap gadis itu. Panggil anak buah. Ada yang bikin onar di pojokan, cepat kesini. Bajingan, jangan lari kau. Liu Xi, ayo kita lanjutkan makan. Mereka juga udah manggil orang-orangnya. Kayaknya kita harus pergi dulu deh. Tenang aja, ngapain takut? Ayo, kita lanjutkan makan. Aku ingin lihat apa dia setelah sekian lama bekerja di bawah Wang Tianhu. Apa yang sebenarnya telah dia capai? Bangsat, kau bahkan tak tahu kau akan mati. Kakak Mantis, Aku benci diganggu saat makan. bocah, lepaskan aku. Dulu saat aku di dalam, ada juga orang yang dengan bodohnya mengganggu makananku. Aku sudah memperingatkannya 2 kali. 3 kali salah, kau tamat. Aku merobek lidahnya. Dan aku tak pernah melihatnya lagi. Bocah tengik, biar ku bilang, berhenti mencoba menakuti kami. Orang-orang kami akan segera tiba. Sebaiknya kau lepaskan kakak Mantis. Abang Long, mungkin kita harus lupain aja. Dia mungkin menjijikan. Tapi nggak sepadan buat dibunuh. Kakak Mantis, kau baik-baik saja? Bocah ingusan, kau mati. Lihat ini. Ini semua anak buah geng nagaku. Jadi bagaimana kalau kau bisa bertarung? 2 kepalan tak bisa kalahkan 4 tangan. Beginilah cara kami di Geng Naga. Jumlah kami lebih banyak. Kenap? Apa maksudmu? Takut sekarang kan? Terlambat. Apakah ini yang diajarkan Wang Tianhu padamu? Geng naga selalu beroperasi seperti ini. Aku ingin kau berlutut bicara denganku. The Aku film tak was sudi berkelahi dengan translated and bocah ingusan narrated by sepertimu. M Media. Tapi membuang makanan itu dosa. Kau tahu, Kakak Mantis, habisi dia. hajar dia sampai mati. Semua berhenti. Bos Yu, kau di sini. Kurang ajar sekali. Dia menantang otoritas geng naga kita. Kakak Plong, aku terlambat. Wang Tianhu, beginikah caramu mengajar anak buahmu? Kakak Klon, ini semua salahku. Aku tidak mengatur anak buahku dengan benar. Bukankah sudah kubilang? Geng naga kita memang besar. Tapi kita tak pernah menindas yang lemah. Ya, Kakak Klon. Aku akan memberinya pelajaran. Bosku, dia bilang dia. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Geng naga kita tidak beroperasi seperti itu lagi. Kita berkembang di dunia bisnis. Dan kau malah membangkang? Bosku, aku tahu aku salah. Bosku, Kakak Klon. Geng punya aturan. Bang Lon. Ampuni aku, Bang Lon. Kau sendiri yang bilang. Menurut aturan. Apa yang harus dilakukan denganmu? Hau. Jangan hau. Aku tahu aku salah. Kesalahan anak buahku adalah kesalahanku sendiri. Kak Lon. Berdasarkan aturan. Atas nama Geng Naga, mereka yang menindas yang lama, kehilangan 1 tangan. Kesalahan ini akan kutanggung bersamanya. Abang Long, sejak lu balik, udah banyak bantu. Pikirin lagi deh, baiklah. Cukup sebuah kesalahan menuntut hukuman. Jadi, kalian berdua
100 tamparan masing-masing. Kalian semua perhatikan. 1 kurang tambah 100. Ya. Terima kasih, Kakak Klon. Belajarlah untuk melihat. Selalu ada orang yang lebih kuat. Tunjukkan rasa hormat pada Humo. Iya.